يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر Recording in كبير. progress. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 7 sampai ayat 11 kemarin bicara tentang orang-orang kafir dan azab yang Allah berikan untuk mereka, azab jahanam dan azab sa'ir. Dan perlu banyak ayat mulai dari ayat 7 sampai ayat 11, maknanya 5 ayat bicara tentang orang-orang kafir yang mendapatkan azab, bicara tentang orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar, yaitu surga. Allah cuma bahas satu ayat. Dan ini makna bahwa orang yang masuk neraka jauh lebih banyak daripada orang yang masuk surga. Itu pelajaran pertama. Jadi penghuni neraka itu banyak, penghuni surga dikit. Nanti yang penghuni neraka digiring bareng-bareng, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan orang-orang yang bertakwa juga digiring ke surga bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan umpel-umpelan di neraka, di surga lega-legaan, selega-leganya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari pagi ini, ayat ini adalah innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Khasyatullah, rasa takut pada Allah. Dan pelajaran yang kedua, takut kepada Allah meskipun belum pernah lihat Allah, belum pernah jumpa Allah, belum pernah berhadapan langsung dengan Allah, tapi punya rasa khasyah. Buat orang-orang yang patuh, disiplin kayak begini, maka semua atasan aja senang sama karyawan yang patuh, disiplin, meskipun bos nggak ada. Kalau manusia aja senang sama bawahannya kayak begini, apalagi Allah, Rabb-nya. Makin senang kalau ada hambanya yang khasyah, merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala meskipun Allahnya nggak kelihatan. Khasyatullah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikasih sama Allah 4 surga, bukannya satu doang. Kalau satunya itu besarnya ukurannya langit dan bumi, surat 3 Ali Imran ayat 130-an. Buat orang bertakwa, di ayat itu Allah gambarin satu surganya langit dan bumi. Tapi buat orang yang punya khasyah, rasa takut sama Allah, surganya berapa? 4. 4. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah hafal kan surat Ar-Rahman? Dan bagi orang yang khauf, takut sama Rabb-nya, ada 2 surga. Maka nikmat Allah mana lagi yang hendak kalian dustakan? Zawata afnan, yang memiliki pepohonan yang serba hijau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu cuma 2 tuh, Usbab. Kata Usbab 4. Terusin aja ayatnya. Nanti bakal ketemu lagi itu. Wa min dunihima jannatan. Selain itu, ada lagi 2 surga lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudhamatan, yang
Warnanya kayak jilbab Nyomi Dedi. Jadi hijaunya hijau pekat, hijau rimbun. Jadi buat orang yang takut sama Allah, nggak cuma satu surga, 4 dikasih. Itu kalau para ayah mikir tuh, 4 surga diisi sama siapa tuh sebabnya. Nah, Ayah Sadirman udah mulai senyum. Ayah Andung ada senyum apa enggak? Jadi jangan khawatir tuh, 4. Jangankan cuma 4 Ayah Sadirman. Masing-masing surga aja bidadarinya nggak kehitung. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Fihinna khairatun hisan. Ini jawabnya pakai ayat-ayat aja karena sudah pada apal. Jadi buat orang yang khauf, yang khosyah, meskipun tidak pernah jumpa Allah, nggak pernah ketemu Allah, tapi mereka yakin Allah menatap, Allah melihat, Allah memandang, Allah memperhatikan. Maka mulutnya tidak pernah berkata dusta, tindakannya tidak pernah menipu, apalagi merugikan orang lain. Sholat terlambat aja dia resah, apalagi nggak sholat. Pokoknya Allah hadir dalam hidup mereka dan mereka merasa khusyuk. Ayah bunda, jangankan Allah, Rasul aja girang sama umat yang belum pernah jumpa tapi mau beriman. Saya kasih ilustrasi supaya ngedeketin bayangan betapa girangnya Allah. Gak usah Allah, Rasul aja bilang bahwa saudara-saudaraku, aku pengen sekali jumpa sama mereka. Emangnya kami bukan saudaramu ya Rasul? Bukan. Kalian sahabatku. Mereka belum pada datang, kata Rasulullah. Siapa Rasul? Orang-orang yang kau anggap saudara. Alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang mau beriman padaku meskipun mereka nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat aku. Insya Allah Rasul rindu, Rasul kangen sama yang belum pernah jumpa tapi mau beriman. Dan ayah bunda cari hadisnya ya nanti. Dan kelanjutan hadisnya lebih dahsyat lagi. Rasul mengatakan mereka yang bersabar dengan agamanya di saat itu pahalanya 50 orang. Para sahabat mengejar 50 orang dari kalangan mereka pada dari kalangan kami ya Rasul. Bal minkum, bahkan 50 orang itu dari kalangan kalian. Wahai para sahabat, maknanya yang tidak pernah jumpa sama Rasul tapi mau beriman, itu lebih utama daripada para sahabat yang mulia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, dan semua sahabat-sahabat yang hebat. Kalau Rasul aja segitu bangganya kepada mereka yang mau beriman meskipun nggak pernah natap, nggak pernah jumpa. Lihat bagaimana Allah bakal siapkan maghfirah wa ajrun kabir. Buat siapa? Buat mereka yang meski nggak pernah natap Allah, nggak pernah ngelihat Allah, tapi punya khusyuk takut sama. Matanya takut melihat yang diharamkan. Telinganya takut mendengarkan yang pembicaraan-pembicaraan mengandung dosa. Mulutnya juga nggak mau bicara hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah. Semua yang dia lakukan merasa Allah lihat, Allah tatap, Allah sedang memperhatikan. Jadi khusyuk. Ayah bunda nanti cari dalam surat Fatir, surat 35. Cara agar bisa khusyuk, bisa takut pada Allah. Allah kasih tahu tuh. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara para hamba-hamba Allah yang punya rasa takut adalah mereka yang memiliki ilmu. Mereka yang berilmu
makin tinggi ilmunya, makin tahu bahwa Allah ada. Dengan ilmu matematika misalnya, seperti Bunda Kasia, nanti bakal tahu tuh bahwa semakin didalami ilmu matematikanya, ntar bakal ketemu tuh, menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu masak juga begitu. Makin dia senang masak, makin jago masaknya, dia bakal tahu tuh. Dia bakal ketemu sama Allah dan makin takut sama Allah. Kenapa emang kau sebab ilmu masak kau bisa ketemu sama Allah? Iya, bahannya sama, timbangannya sama, dapurnya sama, kompornya sama, coweknya sama, semuanya sama. Tapi kenapa satu orang sama orang yang lain bisa beda? Padahal takarannya sama. Jadi mungkin dari jari-jarinya bisa keluar mecin kali, jadi ada rasa enak. Jadi makin kita tahu ilmu, makin tahu kita bahwa Allah itu ada. Karena itu orang makin tinggi ilmunya, makin bodoh rasanya. Makin gak tahu apa-apa. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit aja, kata Allah. Maka makin banyak rasanya dia belajar, makin nggak tahu apa-apa, makin haus dia. Tapi yang baru tahu sedikit biasanya suka nyalain orang. Ini yang suka nyalain orang biasanya baru tahu dikit. Dan yang tahu banyak, makin berilmu dia makin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum maghfirah. Mereka akan dapatkan ampunan Allah. Dan kebahagiaan tertinggi itu, ayah bunda, adalah saat kita diampunin sama Allah. Kalau Allah nggak beri ampunan, segala-gala itu kayak sial. Segala-gala kayak ketutup. Nggak bisa mikir, nggak ketemu jalan, rasanya sempit, gelap. Ayah bunda pernah ngerasain kayak begitu nggak? Atau dikasih kehidupan berlimpah, tapi rasanya hampa. Dikasih kerjaan banyak, tapi rasanya bingung. Sementara banyak orang yang perlu pekerjaan. Dikasih kasur enak, nggak bisa tidur. Dikasih rumah mewah, tapi nggak nyaman. Kalau dipikirin, bahagia yang paling enak tuh adalah Allah ampunin, dikasih ampun. Belajar sama ayah bunda. Lihat penyesalan orang-orang yang lagi disumpet jalannya, dibuntuin sama Allah. Itu mah sesek ya bunda. Kebayang sama ya bunda, orang yang ngebunuh 100 orang. Bumi kayaknya udah kagak enak, nggak ada enak-enaknya lagi. Kesini salah, sono salah, bingung, bingung. Apa yang dicari? Ampunan Allah, dia mau taubat. Sama orang yang kaya, awalnya nyolong duit dikit, lama-lama terbiasa korupsi, duit ditumpuk di rumah, sampai di kamar mandi aja ada duit. Awalnya kayaknya seneng, lama-lama bingung, mau dikemanain itu duit. Bahkan ada keponakan saya, tugas di KPK, sering cerita, tahu nggak om,
itu banyak kita temuin duit itu dolar Singapura, dolar dolar Amerika, apa rupiah. Itu sampai berkerak katanya di lantai. Di kloset ada duit disimpan. Di mana ada duit. Di loteng ada duit. Awalnya kayaknya enteng tuh, nyolong. Tapi lama-lama segitu banyaknya bingung, bingung. Kemarin juga ayah bunda dengar rame-rame tentang hakim yang di rumahnya aja hampir ditemuin duit 1 triliun dengan emas yang jumlahnya banyak. Bingung benar. Kayak seperti orang yang ngebunuh 100 orang. Dia mau ngapain? Gue ini nyimpen uang di kulkas, bertobat lah bunda ini. Nanti pagi-pagi di Anyer ya. Mereka balik nih, kalau lagi disumpet jalannya sama Allah, meskipun dia punya segala-gala, nggak bingung. Maka ampunan Allah. Lihat bagaimana kalau Allah dan Rasulnya udah nyuekin kisah Ka'ab bin Malik yang nggak ikut perang Tabuk. Nggak cuma Allah, Rasul, tapi orang-orang beriman nyuekin. 40 hari bingung. Ini orang beriman. Tapi begitu dikasih tahu Allah terima taubatnya, Allah ampunin dosa-dosanya. Girang, segirang-girang. Kalau dapat ampunan Allah. Maka kalau di hari Arafah 9 Zulhijjah, semoga yang belum pernah haji Allah mudahkan bisa berhaji ke Baitullah. Dan puncak haji itu Arafah namanya. Di Arafah itu saat manusia sedang merendahkan diri berpakaian serba putih, yang laki-laki menggunakan kain ihram, tidak boleh pakai menutup kepala, tidak boleh pakai alas kaki yang menutup sampai mata kaki. Di hadapan Allah mereka nggak mandi, pada hari-hari nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, bau asli keluar dari tubuh, acak-acakan, tampang. Lihat nih bagaimana ritual ini dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Maka di hari itu, ayah bunda cari ya hadis kutsinya. Allah nata para hamba-hambanya yang datang ke Arafah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang kepada para malaikat, lihat wahai para malaikatku, mereka datang kepadaku dari negeri-negeri yang jauh, as-asan, ubara, rambut mereka lusuh dan tubuh mereka itu penuh dengan debu. Ishadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, hari ini qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua. Oh, kalau dapat ampunan Allah tuh enak, lega, ayah bunda. Maka nggak tahu tuh, kayaknya sudah setelan pabrik. Kita semua nih kalau doa kepada Allah pakai suara hati, pakai bahasa ibu, pakai bahasa sendiri. Kayaknya setelah tahmid, memuji Allah dan salawat, kalau doa, angkat tangan, minta sama Allah. Biasanya yang keluar dari mulut dan keluar dari hati yang pertama adalah ya Allah, ampuni aku. Itu setelan pabrik. Ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni semua keluargaku, ampuni pasanganku, ampuni kaum muslimin muslimat. Jadi ampunan Allah itu penting. Apalagi kalau sudah Allah bilang, lahum maghfirah. Allah ampuni mereka semua. Oh, wa ajrun kabir, dan pahala balasan yang besar. 4 surga tuh, ayah bunda. 4 surganya udah ketemu belum di ayat berapa tuh surat Ar-Rahman? Di 2 ayat berbeda. Satu dikasih 2, waliman khafa maqama rabbi jannatan. Yang satu lagi ayat berapa cari? Wa min dunihi majannatan. Dan dikasih 4. Jangan 4. Satu aja gede banget.
Satu aja gede bang. Insyaallah. Ntar mudah-mudahan kalau ada di grup ini yang punya 4 dapat. Kalau ada yang belum dapat surganya pinjemin ya. Kasih syafaat buat saudara-saudaranya yang liatin tuh wajah-wajahnya yang udah buka kamera. Kalau yang belum buka kamera ntar kagak kenal kita. Makanya buka insyaallah. Supaya apa? Oh yang ini namanya Bunda Sufiati ini. Ah, tahu nih wajahnya. Oh ini namanya Umi Ahmad. Tahu wajahnya. Oh yang ini namanya Bunda Asri Suprihatin. Tahu wajahnya. Ntar kalau nggak ketemu di surga, ya Allah, ini saya punya 4 kapling. Satu aja kagak habis ya Allah, saya pinjemin buat saudara saya. Apalagi kalau sudah besti. Ada besti Nurul Jannah, ada besti Nur Jannah, ada besti Jannati, ada besti MLW, ada besti apa lagi nih, Mediti? Surga online. Surga online. Surga online. Serta ayah. Usbab. Insyaallah Jambi. Insyaallah. Mana lagi besti ada berapa tuh? 7. 7. Ada ayah-ayah terakhir. 7. Ya, insyaallah. Besti ayah. Iya. Kalau ayah-ayah kayaknya nama bestinya Avenger aja. Tadi teman. Avenger. Ayah salah Usbab. Avenger, oke. Ayah setuju nggak? Avenger. Yes. Kalau nggak Avenger, superhero aja, superhero. Superhero. Oke. Nanti Penamaan langsung. kostumnya ntar ada yang pakai Batman, ada yang pakai Superman, ada yang pakai Spiderman. Gimana, Ayah Ando? Seru kan? Tidak. Seru. Ayah Andung jawara ntar pakaiannya. Jawara Baduy ya. Ayah Andung pakai hulak. Ya Allah. Ayah Alhamdulillah. Akbar. Katanya itu. Jawara Banten Usbab. Jawara Banten, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan balasan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya hari ini khasyatullah. Ngerasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.